Jadi sekarang di mana itu suratnya? Kan lu yang terakhir naruh di besek. Aku tuh cuma bersih laptop, mic, habis itu sama kain, habis itu aku bawa. Setahu seingatku lu tuh turun ke bawah bawa besek. Iya, bukan berarti aku yang masukin ke beseknya, aku cuma bawa properti ke bawah. Tapi kan lu yang bawa besek turun ke bawah. Berarti Iya. suratnya itu hilang juga sama kamu. Berarti lu yang hilangin. Yaudah kalau misalnya lu nggak percaya, Cuma ada ini doang surat recap. Ya udah, surat ya udah. review. kalau misalnya lu nggak percaya mending lu kerja sendiri aja lah. Kok kayak gitu sih? Oh jadi kayak gitu? Udah amat. Makan nih. Woi. Selamat datang kembali di Sini Aja. Jadi kali ini gue bakal recap through alur cerita Dark Season 2 yang sebisa mungkin akan gue jelasin secara detail per tanggal dan alurnya supaya kalian bisa memahaminya dengan lebih jelas. Season 2 Dark ini lebih kompleks men, dan mengangkat hampir semua karakter yang ada. Dan ekspansi waktunya pun meluas mulai tahun 1921 hingga tahun 2053. Jadi tetap di sini aja. Sebelum gue mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan info terbaru mengenai video kita. So, mari kita mulai saja recapnya. Permulaan cerita kita disuguhkan kutipan Friedrich Nietzsche yang berbunyi, "Dan jika kau menatap ke dalam jurang, jurang itu pun akan menatap dirimu." Di dalam Gua Windan tanggal 21 Juni 1921, terdapat dua orang pemuda yang sedang berusaha membuat sebuah jalur terowongan yang nantinya diketahui jalur tersebut merupakan jalur untuk melakukan perjalanan waktu. Di saat mereka beristirahat bekerja, salah seorang pemuda tersebut membunuh rekannya dikarenakan rekannya sudah tidak memiliki keyakinan yang sama dengan dirinya, yakni mengenai sebuah ramalan apokalipsa yang akan terjadi tanggal 27 Juni, di mana merupakan awal dari siklus terakhir. Sebenarnya mereka berdua diutus oleh Adam, seorang ketua kelompok penjelajah waktu yang bernama Sigmundus. Mereka seharusnya mengemban beban itu seberat apapun. Semuanya harus terjadi sesuai dengan apa yang sudah terjadi. Pemuda tersebut pun kemudian curhat kepada Noah. Noah mengatakan bahwa langkah yang ia ambil sudah tepat dan mengungkapkan bahwa aku adalah kamu. Mereka berdua adalah Noah remaja dan Noah dewasa. Kemudian Noah dewasa pergi menemui Adam. Adam mengutus Noah agar menemukan halaman terakhir yang hilang di buku diarinya. Tanggal 21 Juni 2020, Clausen, kepala gugus tugas Winden, mengambil alih dan memimpin penyelidikan dari kasus orang hilang tahun lalu, yang totalnya menjadi 6 orang hilang, yakni Ulrich Nielsen, Jonas Conrad, Michael Nielsen, Erik Obendorf, Yasin, dan Helge Doppler. Dia memulai investigasi dengan menganalisa berkas laporan pernyataan warga Winden bersamaan dengan Charlotte Doppler. Clausen sempat membicarakan mengenai kakaknya Charlotte Doppler, yang ternyata kakaknya adalah H.G. Tannhaus. Di sisi lain, Elizabeth Doppler bersama ayahnya, Peter Doppler, sedang berada di kantor H.G. Tannhaus. Tanpa sengaja, Elizabeth Doppler menemukan sebuah foto dan mengatakan kepada Peter bahwa inilah Noah, orang yang pernah bertemu dengannya saat ia pulang sendiri di season 1. Peter pun menghubungi Charlotte bahwa ia menemukan Noah dan menyuruh Charlotte untuk pergi ke bunker. Peter menanyakan kepada Charlotte kenapa kakaknya memiliki ini, tetapi Charlotte juga tidak tahu mengenai hal ini. Esoknya, ia mulai mencari riset mengenai Sigmundus Creatus S. Clausen datang dengan tiba-tiba dan mengajaknya untuk mewawancarai keluarga Tiedemann. Di rumah keluarga Tiedemann, Clausen mewawancarai Regina Tiedemann untuk mendapatkan bukti-bukti lanjutan. Ia bertanya mengapa Ulrich menemuinya dan mengapa suaminya Alexander mengambil nama keluarga Regina. Kemudian Regina Tiedemann memberi pernyataan mengenai tamu aneh yang menginap di hotelnya tahun lalu. Regina memberikan berkas yang ia temukan di kamarnya. Charlotte yang mengetahui berkas-berkas tersebut berkaitan dengan kakeknya akhirnya meminta izin pamit.
Ia masih bingung apa hubungan kakeknya dengan semua hal ini. Siapa sebenarnya dia? Siapa sebenarnya orang tua Charlotte? Charlotte sedih dan bingung. Hilangnya Jonas membuat Hannah Canward, ibu Jonas, frustasi dan ingin bunuh diri. Namun belum sempat ia bunuh diri, datanglah Jonas dewasa. Hannah tidak percaya bahwa dia Jonas, namun Jonas meyakinkannya. Keesokan harinya, Jonas memberitahu ibunya rahasia mengenai mesin waktu dan mencoba memberitahunya mengenai rahasia Mikhail Canward. Jonas pun membawa Hannah pergi ke gua dan bertime travel ke tahun 1987. Hannah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa suaminya, Michael Canward, adalah Mikkel Nielsen. Di tanggal 21 Juni 2053, Jonas yang secara tidak sengaja pergi masa depan berusaha untuk kembali ke masa lalu. Ia sempat melihat tanggalan yang ada di rumahnya. Keadaan kota Winden saat itu sudah rusak karena apokalipse yang terjadi tanggal 27 Juni 2020. Jonas sempat bertemu dengan sekte agama Sigmundus Creatus S yang dipimpin oleh Elizabeth Doppler. Jonas berusaha kembali ke pabrik PLTN yang sudah dibatasi oleh dinding penutup. Dengan alat penangkap sinyalnya, akhirnya Jonas melihat sebuah materi Tuhan di ruangan khusus itu. Di mana di tahun 2020, Alexander Tilman menimbun limbah nuklir itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Jonas dengan bantuan recorder Claudia mencoba mengaktifkan materi partikel Tuhan itu. Namun sayangnya bahan bakarnya habis. Jonas pun berusaha mendapatkan bahan bakar itu. Namun ketika ia mau kembali ke PLTN, ia tersergap oleh Elizabeth dewasa. Kemudian ia dipasung. Namun Elizabeth Doppler mengubah pikirannya dan malah menyelamatkan Jonas. Jonas pun akhirnya dipenjara. Namun wanita satu ini menolong Jonas karena penasaran kenapa Elizabeth menyelamatkannya dan apa sih sebenarnya yang terjadi di pabrik PLTN. Akhirnya Jonas dengan wanita itu berhasil mengaktifkan materi tersebut dan Jonas pun masuk ke dalam materi itu. Kembali ke tanggal 22 Juni 1987, Claudia dewasa bersama dengan anjingnya Gretchen bersiap berangkat bekerja. Dan Egon Dideman menyadari anjing itu mirip Gretchen. Sesampainya di kantor, Claudia Dideman ditadangi tamu yang mengaku pemilik anjing tersebut. Claudia pun akhirnya bertemu dengan Claudia Dideman tua. Claudia tua memberitahu Claudia dewasa bahwa ia adalah dirinya dan meyakinkan Claudia bahwa perjalanan waktu itu benar adanya. Claudia tua akhirnya mengajak Claudia dewasa pergi ke gua untuk menunjukkan mesin waktu. Dan di situ, Claudia tua memberikan wawasan kepada Claudia dewasa bahwa ia harus menghentikan Adam. Mungkin Claudia dewasa belum paham, tapi nanti pasti akan mengerti. Ia harus memainkan perannya dalam tarian tiada akhir ini, serta harus ada pengorbanan yang dibutuhkan. Claudia tua memberikan peta lokasi mesin waktu tersebut yang dikubur olehnya di tahun 1954. Claudia dewasa dengan peta lokasi tersebut akhirnya menemukan mesin waktu itu. Esok harinya ia mulai penasaran akan mesin waktu itu dan mencoba mengajak Regina untuk membolos saja. Namun Regina menolaknya. Ia kemudian teringat kepada buku yang diberikan Helge Doppler. Claudia pun menemui Helge Doppler dan mulai membicarakan mengenai waktu dengan Helge. Helge memberitahu Claudia untuk tidak percaya setiap perkataannya. Kemudian ia pun mencoba menemui Hage Tannhaus untuk meminta kejelasan. Hage Tannhaus mengenali Claudia karena ia pernah bertemu dengan Claudia versi tua. Akhirnya Claudia yakin dan dia bertime travel ke tahun 2020. Ia sempat melihat keadaan anaknya, Regina. Kemudian ia pergi ke perpustakaan Winden untuk mencari info-info lebih dalam. Ia menemukan berita mengenai kematian ayahnya, Egon Dideman, yang meninggal tanggal 26 Juni 1987. Setelah itu, ia pun kembali ke tahun 1987. Di sisi lain, Egon Dideman mulai menyadari ada hal yang aneh berkaitan dengan kasus hilangnya Mads. Ia pun mengunjungi Helge Doppler untuk kembali menanyakan mengenai keberadaannya di saat hilangnya Mads Nielsen. Namun Helge menjawab asal. Helge menjawab bahwa pria dengan batu yang ditemuinya bisa mengubah masa lalu dan masa depan. Egon bingung. Kejadian batu itu terjadi di tahun 1953. Apa hubungannya dengan Mads? Helge menjawab kembali bahwa tidak ada yang bisa mengubah waktu, bahkan iblis putih pun tidak bisa. Egon pun mencoba kembali melihat berkas kasus di tahun 1953.
dan mencoba mengetahui keberadaan Ulrich Nielsen. Ternyata Ulrich Nielsen masih hidup. Egon pun menemuinya dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ulrich hanya menanggapi Egon dengan santai dan mengatakan Egon terlalu lamban untuk memahami semua yang terjadi. Bahkan Ulrich pun mengatakan bahwa ia tahu kapan kematian Egon. Egon mulai melakukan riset kecil-kecilan dari semua ingatan yang masih ia punya. Ia pun kembali menemui Ulrich dengan membawa buku album. Egon bertanya kepada Ulrich, kenapa ia bisa mengetahui kapan Egon akan mati? Apakah dari iblis putih? Kemudian Egon bertanya kepadanya lagi, siapa namamu sebenarnya? Karena di tahun 1953, Ulrich tidak memberitahukan identitasnya kepada Egon. Egon pun mencoba meriset kembali data-data yang ada dan menemukan berkas wawancara Michael. Akhirnya, Egon pun menemui Ines Kahnwald untuk bertanya mengenai keadaan Michael Nielsen. Apakah Michael pernah bilang mengenai nama Ulrich ataupun mengenai iblis putih? Ketika pamit pulang, Egon meminta foto Michael sebagai pelengkap berkasnya. Kemudian Egon mengunjungi Ulrich lagi, menunjukkan fotonya kepada Ulrich. Apakah ia mengenal anak ini? Sontak saja Ulrich bertanya kepada Egon di mana keberadaan Michael saat itu. Namun, ia berhasil ditahan. Balik ke tahun 1954, Helge Doppler akhirnya kembali ke rumah setelah dikembalikan oleh Noah dari tahun 1987. Egon pun berkunjung untuk melihat keadaan Helge. Namun, Helge hanya terdiam. Ketika ia kembali ke kantornya, Egon di depan dikunjungi oleh Claudia tua. Claudia hanya meminta maaf atas segala yang terjadi. Nah, sebelumnya, Claudia pergi ke bunker dan bertemu dengan Agnes Nielsen untuk memberikannya secarik. Agnes merupakan salah satu anggota Sigmundus yang ternyata membela pihak lain. Ia pun kemudian menunggu Noah di dalam gereja dan mengatakan kepada Noah bahwa Claudia memiliki halaman terakhir di harinya. Dan sebagai permohonan damai, ia ingin kembali ke Sigmundus. Noah akhirnya menemui Claudia di Tiedemann. Mereka sedikit berdebat mengenai pengaruh Adam dan kebebasan. Noah akhirnya membunuh Claudia dan mengambil catatan terakhir itu. Ia pergi kembali kepada Adam. Maju ke tanggal 24 Juni tahun 2020, Charlotte Doppler yang sedang mencari data-data di kantor Hagetan House mendapat panggilan dari Hannah Kahnwald. Ia pun datang ke rumah Hannah dan bertemu dengan Jonas dewasa. Charlotte bertanya kepada Jonas apakah mengenal orang-orang di foto ini. Apakah Jonas mengenal Noah? Jonas menjawab mereka adalah Sigmundus dan Noah adalah salah satunya. Charlotte pun membawa Jonas dan Hannah ke bunker untuk melihat semua berkas penelitian Charlotte. Hannah pun meminta agar Katarina Nielsen juga harus mengetahuinya. Setelah Katarina dibawa oleh Charlotte, Katarina tidak mau menerima semua kenyataan yang terjadi. Dia tidak percaya akan penjelajahan waktu. Dia tidak percaya bahwa suaminya berada di tahun 1953 dan anaknya Michael Nielsen terjebak di tahun 86 dan bertumbuh besar menjadi Michael Kahnwald. Katarina akhirnya mencari bukti sendiri di berkas sekolahan dan menemukan bahwa memang benar Michael Nielsen berada di tahun 86. Di bunker, Jonas menjelaskan keberadaannya bahwa ia harus menghentikan Adam. Semua akan terjadi seperti biasa, namun ada celah untuk menghentikan siklusnya, termasuk Claudia yang berusaha untuk menghentikan Adam. Keesokan harinya, Jonas pergi ke rumah Martha. Rumahnya sepi karena semuanya sedang pergi. Jonas pun pergi ke kamar Martha dan menaruh sebuah kalung di sana. Kemudian ia kembali ke bunker. Charlotte menanyakan mengenai keterkaitan kakeknya, Hagetan House, dengan semua kejadian ini. Jonas mengungkapkan bahwa Hagetan House hanyalah salah satu pion. Dia dimanfaatkan oleh Claudia Tiedemann untuk membuat mesin waktu. Ketika Charlotte kembali ke kantor Hagetan House, ia didatangi oleh Noah. Noah menginfokan bahwa akan terjadi apokalipse tanggal 27 Juni mendatang dan juga memberikan sebuah foto kepada Charlotte. Terungkaplah bahwa Noah adalah ayah Charlotte Doppler. Charlotte merenung akan semua kejadian yang terjadi pada dirinya. Ia masih tidak percaya kenyataan itu. Clausen bersama dengan Waller melanjutkan investigasi ke pabrik PLTN untuk bertemu Alexander Tiedemann. Diketahuilah bahwa nama Alexander sebelum menikah dengan Maggie adalah Alexander Kohler. Di sisi lain, Magnus Nielsen, Martha Nielsen, Franziska Doppler, dan Elizabeth Doppler berusaha untuk mencari kejelasan akan kasus ini.
Mereka pun pergi ke gua dan tanpa sengaja menemukan Bartosz didemen di dalam. Bartosz ternyata membawa sebuah mesin waktu yang sempat diberikan oleh Noah. Karena Bartosz tidak mau memberitahu kebenarannya kepada mereka, Bartosz pun ditinggalkan oleh Martha dan yang lainnya. Esok harinya, Martha dan Magnus berniat pergi ke gua lagi. Namun, Katarina ingin ngobrol dengan mereka. Mereka yang sakit hati pun karena terlalu dicuekin, akhirnya meninggalkan Katarina. Mereka berempat akhirnya sampai kembali di gua. Bartosz pun akhirnya mengaku bahwa itu adalah mesin waktu. Mereka sempat tidak percaya, namun akhirnya Bartosz menunjukkan cara kerjanya. 25 Juni 1987, akhirnya Ulrich berhasil kabur dari rumah sakit. Ia pun berusaha mencari Mikkel dan menemukannya di rumah Ines. Mikkel sempat tidak mengenalinya, namun akhirnya Mikkel tersadar. Kasus kaburnya Ulrich dari rumah sakit ini menjadi kabar yang heboh bagi Egon Diedman dan Ines Kanwa. Ketika mereka berdua bermaksud pulang menuju gua, mereka ketahuan. Ulrich pun berhasil ditangkap kembali. Ulrich menyalahkan Egon karena ia selalu menjadi masalah bagi Ulrich. Mikkel pun kembali bersama Ines. Ketika Ulrich dalam perjalanan menuju rumah sakit, ia melihat Magnus dan Martha Nielsen anaknya beserta Bartosz, Franziska dan Elizabeth. Mengetahui bahwa perjalanan waktu itu ada, akhirnya mereka pun kembali pulang ke tahun 2020. Jonas yang masuk ke materi Tuhan itu akhirnya terbangun di sebuah ladang. Ia pun dibawa ke penginapan kecil. Ia sempat melihat Agnes Nielsen kecil. Di sana, ia bertanya kepada pemilik penginapan. Ia terkejut bahwa ia meloncat jauh ke belakang ke tahun 1921. Setelah ia tertidur selama hampir 24 jam, ia terbangun. Di dalam kamarnya sudah ada Noah. Jonas tidak mengenalinya tentu saja. Jonas pun berusaha kembali ke gua itu, melewati pintu itu, namun sayangnya jalannya belum sepenuhnya terbuka. Ketika ia keluar, Noah sudah menunggunya. Noah mengajak Jonas untuk ikut bersamanya ke perkumpulan Sigmundus. Jonas pun akhirnya bertemu dengan Noah dewasa. Dan Noah mengarahkan Jonas untuk bertemu dengan Adam. Jonas pun akhirnya bertemu Adam. Adam memperkenalkan dirinya bahwa Adam adalah Jonas. Adam pun berusaha meyakinkan Jonas bahwa setiap kejadian ini pasti ada celah untuk mengubahnya. Adam pun membawa Jonas ke materi Tuhan yang diciptakannya. Dengan materi ini, Jonas akan berpindah ke awal semua siklus dimulai, yakni ketika kematian ayahnya, Mikkel. Jonas pergi bertujuan untuk menghentikannya agar tidak bunuh diri, sehingga semua akan hidup. Martha akan tetap hidup. 20 Juni 2019, Jonas dengan jaket kuningnya berhasil sampai di tahun 2019. Ia sempat bertemu dengan Ulrich, Katarina, dan Mikkel Nielsen. Mereka menawarkan tumpangan ke Jonas untuk pergi ke danau. Karena Magnus, Martha, dan Bartosz sudah berada di danau, Jonas pun pergi ke danau untuk bertemu dengan Martha, mengenang kekasihnya. Di sisi lain, keluarga Nielsen sampai di rumah Hannah untuk mengundangnya ke acara ulang tahun pernikahan mereka. Mikkel Kanwa pun bertemu dengan dirinya, Mikkel Nielsen. Ia sangat shock. Ketika semua pergi ke acara pernikahan Ulrich dan Katarina, Jonas pergi menemui ayahnya dan mengatakan ia mengetahui segalanya, termasuk mengetahui identitas asli ayahnya. Jonas pun berkata kepada ayahnya untuk tidak bunuh diri dan tidak menuliskan suratnya, agar semua siklus ini berakhir. Mikhail pun kemudian menceritakan bagaimana dia bisa pergi masuk ke gua, bahwa ketika ia lari bersama Jonas dan Jonas terjatuh, ia kehilangan Jonas. Namun beberapa saat kemudian ia bertemu lagi dengan Jonas. Jonas mengantarkannya kembali ke gua, melewati pintu dan menyuruhnya menginap di gua selama sehari. Namun esoknya, Jonas menghilang. Mikhail semakin lama meyakini bahwa itu semua hanyalah mimpi samar-samar dalam hidupnya. Hingga akhirnya ia bertemu kembali dengan Mikhail hari ini, yang membuatnya tersadar bahwa semua memang nyata. Mikhail beranggapan datangnya Jonas sekarang menunjukkan apa yang harus dilakukan Mikhail selanjutnya, yakni bunuh diri. Sehingga eksistensi Jonas tetap ada.
karena peran Jonas lebih besar dari dugaan Jonas sendiri. Di tengah momen itu, Claudia tua datang membujuk Jonas agar tidak terpengaruh Adam, karena Adam sesungguhnya hanya ingin memicu siklus itu agar terjadi seperti biasanya. Claudia meyakinkan Jonas bahwa kita sebenarnya berperang dengan Adam. Ini semua bukan tentang Jonas, tapi tentang semuanya. Maka dari itu, harus ada yang berkorban. Jonas bersama Claudia pun akhirnya pergi ke gua, dan Michael memutuskan untuk menulis suratnya lalu bunuh diri. Di tahun 1921, Magnus Nielsen berharap Adam memberitahu Jonas mengenai perannya dalam semua ini. Namun Adam menghiraukannya. Memang, semuanya harus ada yang berkorban. 26 Juni 2020, Hannah Conrad mencuri mesin waktu milik Jonas dewasa. Ia pun pergi melakukan time travel ke tahun 1954. Hannah menemui Egon di Deman untuk mencari tahu keberadaan Ulrich. Egon pun akhirnya memberi izin. Hannah akhirnya bertemu dengan Ulrich. Ulrich meminta Hannah untuk mengeluarkannya. Namun yang terjadi malah pelakor satu ini, Hannah ini balas dendam. Ia meninggalkan Ulrich. Kembali ke kantor Egon, Hannah sedikit menggoda Egon. Ia tidak mau kembali. Ia ingin memulai awal yang baru. Beberapa jam sebelum Egon bertemu Hannah, ia sebenarnya sedang meneliti mayat Claudia tua. Kemunculan Claudia ini bersamaan dengan munculnya Helge. Egon pun mencoba bertanya kepada Helge, apakah ia mengenali mayat ini? Helge menjawab, ia adalah iblis putih yang akan membunuh kita semua. Di tahun 1987, Claudia yang tersadar hari ini adalah hari kematian ayahnya. Ia pun pulang dan mengajak Egon untuk tinggal di rumahnya. Egon mempertimbangkannya, malah mengajak Claudia untuk menemaninya ke rumah sakit untuk kemoterapi. Di rumah sakit, Egon mulai bercerita mengenai bagaimana ia mulai mengetahui kebenaran adanya penjelajahan waktu, bahwa semua terlibat satu sama lain. Sesampainya mereka di rumah, mereka pun berdebat mengenai gua yang menjadi pusat semua kasus ini. Egon sempat mendebak bahwa Claudia mengetahui tentang perjalanan waktu ini. Egon pun mencoba menelpon kantor kepolisian untuk melakukan penyelidikan di gua itu. Namun Claudia mencegahnya. Tanpa sengaja Claudia menjatuhkan Egon. Claudia sempat menelpon rumah sakit, tapi tidak jadi karena ia teringat ucapannya bahwa semua harus berkorban. Egon pun sekarat dan bergumam bahwa selama ini anaknya, Claudia, ialah si iblis putih. Claudia pun pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Tiba-tiba datanglah Jonas menjemputnya. Claudia sempat kaget, namun ia sadar bahwa Jonas pasti dikirim oleh dirinya yang tua. Mereka pun akhirnya mengambil materi di tempat penyimpanan limbah nuklir, dan mereka pun pergi ke tahun 2020. Balik ke tahun 2020, mereka berdebat mengenai keberadaan Jonas. Martha yang percaya Jonas akan kembali akhirnya pergi meninggalkan mereka. Martha pun mencoba pergi ke rumah Jonas. Akhirnya ia pun bertemu Jonas dewasa. Jonas pun meyakinkan Martha bahwa ia adalah Jonas. Namun tiba-tiba Katarina datang. Ia pun menyingkirkan Martha dari Jonas dan memberitahunya bahwa Jonas adalah keponakannya sendiri. Dia adalah anak dari adiknya. Katarina menanyakan Jonas mengenai mesin waktunya, yang ternyata dibawa oleh Hannah. Martha pun memberitahu ibunya bahwa Magnus punya mesin waktu yang lain. Di rumah, akhirnya Katarina membawa mesin waktu tersebut, dan terlihat Martha memberitahu Magnus bahwa Michael masih hidup, hanya di beda era saja. 27 Juni 2053, Elizabeth Doppler membuka album kenangan yang dia simpan, dan ternyata terkuak bahwa Elizabeth Doppler adalah ibu dari Charlotte Doppler. Ia pun kemudian pergi ke pabrik PLTN. 27 Juni di tahun 2020, hari dimulainya apokalipsa. Alexander Tiedemann akhirnya ditangkap oleh Clausen atas tuduhan pencurian identitas. Alexander pun diinterogasi oleh Clausen
bahwa ternyata Alexander Kohler itu adalah nama adiknya yang hilang di tahun 1986. Ia mendapat surat dari temannya bahwa ia akan menemukan adiknya di mimpi. Alexander akhirnya dipenjara atas semua yang terjadi. Clausen pun mendatangi pabrik PLTN untuk melakukan penggeledahan dan menemukan ruang di mana Alexander menyimpan limbah nuklirnya. Di sisi lain, Jonas dewasa pergi menemui Martha dan berusaha untuk menyelamatkannya. Martha sempat menolak, tapi Jonas mengancamnya. Akhirnya, Jonas membawanya ke bunker dan menyuruhnya agar tetap tinggal di bunker sampai Jonas kembali. Katarina Nilsson dengan mesin waktunya mencoba mencari Jonas. Dikarenakan Jonas sedang pergi, Katarina menyelam ke kamar Jonas dan menemukan barang pribadi Jonas. Ketika ia hendak pergi dengan mesin waktunya, Jonas dewasa datang. Katarina meminta bantuan Jonas untuk mengaktifkan mesin waktu tersebut agar ia bisa mengambil Mikkel. Namun Jonas menolaknya dan mengatakan bahwa usaha Katarina mustahil dan sia-sia. Katarina pun pergi. Karena satu-satunya cara untuk menyelamatkan semuanya adalah dengan menghentikan Adam. Adam sedang berada di ruangannya. Ia didatangi oleh Noah. Noah mengetahui maksud Adam, bahwa ia bukan bermaksud untuk menyelamatkan dunia. Dan Noah pun hanya dimanfaatkan oleh Adam. Akhirnya Noah berniat membunuh Adam. Namun takdir berkata lain. Kita tidak bisa kabur dari takdir. Noah pun ditembak oleh Agnes Nilsson. Beberapa saat kemudian, Adam bersiap-siap pergi dan masuk ke materi Tuhan itu. Sedangkan Noah remaja mulai menjelajahi waktu. Ia berpindah ke tahun 2020 untuk bertemu Jonas dewasa. Ia mengatakan kepada Jonas bahwa Jonas adalah sang juru selamat. Ia pun memberikan surat yang katanya dari Martha. Bartosz Kidman, Magnus Nilsson, Franziska Doppler, Noah, dan Agnes Nilsson harus diselamatkan agar siklus ini ditutup dan siklus selanjutnya dimulai. Jonas sempat ragu, namun akhirnya dia pergi juga. Peter dan Elizabeth yang mengetahui dari Noah kalau bunker adalah tempat yang aman, akhirnya pergi ke bunker. Mereka pun bertemu dengan Martha. Hanya saja Martha malah melarikan diri. Franziska mendapat pesan dari ayahnya untuk bersembunyi di bunker. Akan tetapi, mereka masih mau menunggu Martha. Charlotte Doppler pergi mengunjungi kepolisian. Ia mencari Clausen yang ternyata sedang menggeledah di pabrik PLTN. Ketika Charlotte hendak pergi lagi, Waller menahannya. Ia memberitahu Charlotte bahwa ia membantu Alexander untuk menimbun limbah nuklir itu di pabrik. Charlotte sadar bahwa itu adalah pemicu apokalipsenya. Ia bersama Waller akhirnya pergi ke pabrik PLTN. Claudia Dittman dan Jonas Kahnwald yang sudah berada di tahun 2020 akhirnya berpisah. Claudia menemui Regina untuk mengajaknya ke bunker agar selamat. Mereka pun bertemu Peter dan Elizabeth. Sedangkan Jonas pergi ke rumahnya untuk menyelamatkan Hannah. Namun ibunya tidak ada. Yang terjadi malah Jonas bertemu kembali dengan Martha. Tiba-tiba datanglah Adam. Jonas menyalahkan Adam karena Adam telah membohongi dirinya. Dan benar, Adam menyetujuinya. Adam adalah pemicunya. Kemudian Adam malah menebak Martha. Adam memulai kembali semua siklusnya. Dan Jonas memang harus menanggung semua beban berat itu agar Jonas bisa menjadi dirinya, bisa menjadi Adam. Di pabrik PLTN, Charlotte berusaha menghentikan Clausen, tapi Clausen tetap ngotot. Terbukalah limbah nuklir itu yang menyebabkan terjadinya bentrokan dimensi waktu. Katarina Nilsson ternyata nekat pergi ke gua dan ia menemukan pintunya. Dengan terbukanya pintu itu, membuat terbentuknya dimensi waktu yang menghubungkan Charlotte Doppler di tahun 2020 dengan Elizabeth Doppler di tahun 2053. Noah menyelamatkan diri ke bunker dan di sana ia bertemu pertama kali dengan Elizabeth Doppler. Di sisi lain, Jonas dewasa pergi mendatangi Bartosz, Magnus, dan Franziska untuk menyelamatkan mereka. Balik lagi ke Jonas. Ia yang masih bersedih atas kematian Martha tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Martha. Jonas terus saja sangat bingung. Ia pun bertanya kepada Martha, dari era mana? Tapi Martha menjawab, bukan dari era mana,
tapi dari dunia. Itulah recap seluruh alur cerita Dark Season 2. Sumpah men, bikinnya susah banget. Moga-moga kalian suka sama recapan sini aja. Oh ya, lebih baik juga bagi kalian untuk nonton serial Dark ini langsung di Netflix secara resmi. Jadi lebih bisa dapet feel-nya dan juga pasti lebih paham lah ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja share ke teman-teman kalian. Gue undur diri, sekian dan terima kasih.